Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Your Highness, season pertama. Film ini berkisah mengenai pemuda yang merupakan terhebat di dalam sebuah game online. Saking hebatnya, di dalam game tersebut, ia berada di posisi pertama dan tak terkalahkan. Namun, sebuah peristiwa aneh terjadi, yang dimana di saat ia hendak logout dari permainan itu, ia justru kembali lagi ke dalam game tersebut. Dan di sana, ia tidak menemukan tombol untuk logout. Tidak hanya itu, ia juga secara tiba-tiba dituduh dan difitnah sebagai seorang iblis. Siapapun yang tewas di dalam game tersebut, maka di dunia nyata, ia juga akan tewas. Bagaimanakah nasib pemuda ini selanjutnya? Maka dari itu, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita diperlihatkan sepasang kekasih. Si pria bernama Haier dan wanitanya bernama Menggu yang hidup damai di dalam game tersebut. Lalu mereka merasakan ada seseorang datang ke wilayah mereka. Pria tersebut bernama Kinzan dan ia merupakan pemuda orang nomor satu yang tak terkalahkan. Kedatangan Kinzan ke sana karena ia ingin mengalahkan Haier yang ia curigai memiliki sebuah pelakat emas. Kinzan digambarkan sebagai sosok pemuda yang kocak. Bahkan sebelum bertarung, ia sempat-sempatnya pemanasan terlebih dahulu. Melihat hal itu, Haier menganggapnya merupakan pemuda yang lemah. Ia pun seketika langsung menyerangnya. Terlihat, ia menyerangnya dengan jurus tapak Buddha, dan jurus itu ia gunakan sepanjang pertarungan. Lalu setelah itu, ia melempar sebuah batu besar, namun batu itu dengan mudah dihancurkan oleh Kinzan, dan satu serangannya berhasil mengenai tubuh Haier. Lalu Kinzan menunjukkan jurus tapak Buddha miliknya yang begitu kuat hingga bisa menghancurkan bebatuan di sana. Mengetahui orang yang dihadapannya itu adalah pria terkuat di dalam game, ia pun mencoba kabur dari sana. Namun Kinzan membekukan semua tempat hingga membuat dirinya bersama Minggu menjadi membeku. Setelah itu, ia melihat hologram kotak barang milik Haier, dan ia tidak menemukan pelakat emas yang ia cari saat ini. Bot di dalam game itu memberikan ia selamat atas keberhasilannya menjadi pemain nomor satu. Kinzan saat ini ditakuti oleh pemain lainnya, dan beberapa pemain lainnya berharap bisa bertemu dengan Kinzan untuk mengalahkannya. Di sana, pemain terkuat mengalahkan pemain yang lemah untuk bisa mencuri barang-barang mereka. Tak lama kemudian, Kinzan datang ke sana. Semua pemain yang melihatnya seketika ketakutan dan berhamburan lari dari sana. Hal tersebut membuatnya tak memiliki teman di dalam game itu. Tak lama kemudian, datang seorang player wanita yang bernama Yu Cheng. Ia pun memberikan uang kepada Kinzan yang ia anggap merupakan seorang pengemis. Hal tersebut membuat Kinzan sangat marah dan mengejarnya. Saat bertemu, ia tak sengaja melihat pelakat emas yang dicari olehnya, yang saat ini dimiliki oleh Yu Cheng. Ia pun memohon akan membayar berapapun asalkan Yu Cheng mau menjualnya. Yu Cheng akan memberikan pelakat emas itu asalkan Kinzan membantunya naik level, karena saat ini ia merupakan pemain baru. Kinzan yang kesal lalu menyerangnya, namun ia mau tidak mau menerima tawaran tersebut. Singkatnya, ia pun mencari pemain lain untuk dikalahkan agar bisa mempercepat Yu Cheng naik level. Seketika, levelnya naik dengan pesat
hingga level 30. Ia pun terkejut karena orang di hadapannya merupakan pro player. Namun sampai saat ini ia belum tahu kalau Qinzhan adalah pemain nomor 1. Setelah itu, Yu Cheng memberikan pelakat itu kepada Qinzhan, dan lalu ia merasa bersedih karena Qinzhan hendak meninggalkannya. Melihat Yu Cheng yang tak memiliki teman sama seperti dirinya, ia pun lalu mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Saat sedang terbang, Yu Cheng menjadi jatuh hati kepada Qinzhan saat melihatnya dari jarak dekat. Di malam harinya, ia dibawa bertemu dengan seorang biksu. Biksu itu dipaksa oleh Qinzhan untuk mentransfer semua level kekuatannya kepada Yu Cheng. Si biksu yang ketakutan kepadanya mengikuti perkataan darinya. Di sana, Yu Cheng juga diberikan pedang oleh Qinzhan, sambil berkata kalau ia hendak pergi saat ini dan mengajaknya bertemu lagi esok hari. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan teman-temannya yang berjanji akan bertemu lagi 10 tahun kemudian. Mereka pun minum-minum dan makan bersama. Namun sayangnya, semuanya itu hanyalah sebuah ilusi semata, karena saat ini teman-temannya tidak ada yang datang. Tak lama kemudian, salah satu temannya masuk ke dalam game. Ia pun menyuruh Qinzhan log out dari game tersebut karena Qinzhan telah memainkan game itu setiap hari, yang dimana seorang player tidak boleh lebih dari 8 jam memainkannya. Qinzhan juga diberikan nasihat kalau semuanya ini hanyalah game dan ia tak boleh terus-terusan berada di sana. Setelah itu ia pun kembali ke markasnya dan mulai memikirkan apa yang sudah dikatakan oleh temannya barusan, bahwa ia harus segera log out dari permainan tersebut. Lalu ia memanggil 4 anak buahnya saat ini, yang dimana keempat anak buahnya tersebut merupakan hasil ciptaannya sendiri yang sangat setia kepadanya. Tidak seperti pemain lainnya, keempat anak buahnya tersebut akan bergerak apabila diperintah langsung oleh Qinzhan. 喜欢有来时间享受健康生活。这一次真的走了。 Di pasar saat ini, tiba-tiba turun hujan dan petir. Yu Cheng bersama si biksu seketika disambar petir. Dari sinilah hal aneh terjadi. Pemain lainnya terlihat menjadi kebingungan, dan seketika ada segerombolan pasukan yang membunuh mereka. Di dalam game, biasanya darah digambarkan dalam bentuk kotak-kotak. Namun saat ini, mereka benar-benar mengeluarkan darah, dan saat dibunuh, langsung tewas di tempat. Ternyata gerombolan pasukan tadi merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Ting. Dirinya yang tahu saat ini game sedang dalam error dan tak bisa logout, lalu memanfaatkan semuanya itu untuk membasmi pemain lainnya. Lalu kita diperlihatkan seseorang berjubah hitam yang sangat misterius. Qinzhan menjadi terkejut karena hologram untuk bisa logout dari permainan sudah tidak ada. Tidak hanya itu, anak buahnya yang ia ciptakan seketika bisa bergerak dengan bebas dan memiliki kendali penuh atas diri mereka masing-masing. Nama-nama mereka yaitu Ming Yue, wanita cantik yang tergila-gila kepada Qinzhan. Berikutnya ada si bencong bernama Su'er yang juga menyukainya. Pria berbadan besar bernama Miosan, dan anak kecil bermata buta bernama Han Yi. Melihat mereka berempat yang bisa bergerak bebas tanpa perintahnya, membuat Qinzhan menjadi terkejut. Tak lama kemudian, di kediaman mereka, tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang yang hendak membunuh Qinzhan, karena ia dianggap merupakan iblis yang telah membunuh Haier dan Minggu. Ternyata orang yang dibunuh oleh Qinzhan di awal tadi merupakan 2 orang master dan pemimpin dari mereka semua. Maka dari itu, mereka hendak melakukan balas dendam. Tiba-tiba seorang pemuda seketika menyerangnya. Namun siapa sangka, senjata yang ia gunakan tidak mempan sama sekali.
Qinzhan melempar pedang itu. Pria tadi yang tak sengaja memegangnya langsung terseret menghilang dari sana. Lagi-lagi, satu persatu dari mereka mencoba menyerang Qinzhan. Tetap saja mereka tidak berhasil mengalahkannya. Oleh karena itu, Bai Mei merupakan orang yang terkuat di sana akhirnya turun tangan. Ia pun menyerangnya dengan kekuatan penuh yang membuat Qinzhan tidak berkutik sama sekali. Setelah melakukan serangan tersebut, ternyata Qinzhan tidak terluka sama sekali. Tentu saja hal tersebut membuat Bai Mei sangat ketakutan. Ia pun hendak pergi dari sana dan berpura-pura mengatakan kepada pengikutnya kalau Qinzhan telah berhasil ia kalahkan. Namun nyatanya, mereka semua melihat Qinzhan baik-baik saja. Seketika, Qinzhan mengeluarkan kekuatannya yang membuat mereka berhamburan lari ketakutan. Keesokan harinya, Yu Cheng merasa sedih karena ia tak dapat keluar dari game itu, dan saat ini ia juga tak memiliki teman. Di waktu bersamaan, terdapat seorang pria yang bernama Zhou. Yang melihat Yu Cheng seperti ingin bunuh diri, ia pun mencoba menyelamatkannya. Namun Yu Cheng yang hendak melompat justru tanpa sadar menembus hingga ke langit. Zhou yang hendak membantunya terjatuh ke sungai. Yu Cheng sangat terkejut karena sekali lompat ia bisa menembus ke langit. Ia pun teringat kalau saat ini ia memiliki kekuatan level 30. Singkatnya, di sana mereka berdua tak sengaja bertemu. Zhou saat ini merupakan anak raja. Bisa dikatakan ayahnya merupakan raja di sebuah negara terbesar di dalam game tersebut. Yu Cheng di sana masih penasaran dengan kekuatannya saat ini yang seperti nyata. Ia pun mencoba menghabisi buaya. Zhou yang melihat itu merasa terkejut. Ia pun mencoba mengajak Yu Cheng untuk menjadi pemimpin sebuah sekte yang ia buat saat ini. Sekte itu bernama Sekte Wuling. Karena ia melihat Yu Cheng sangatlah hebat. Mendapatkan tawaran itu, Yu Cheng pun mau menerimanya. 王爷们的街跑啊！姑娘不信。令牌。 Lalu ia pun dibawa ke sebuah istana, Sekte Wuling. Di sana ia diberikan emas dan pakaian yang sangat bagus. 那些绸缎，哎，盟主，不用你搬，不用你搬。见过雨辰盟主。 Setelah itu, Yu Cheng dibawa masuk ke dalam, yang sudah dipenuhi oleh pengikut dari Sekte Wuling. Zhou mengatakan kalau Yu Cheng saat ini ia angkat menjadi pemimpin Sekte Wuling. Tentu saja semua orang di sana merasa tidak terima, karena untuk menjadi pemimpin haruslah seorang laki-laki. Zhou meyakinkan mereka semua kalau Yu Cheng sangatlah hebat. Salah satu pria di sana mencoba mengadu kekuatannya. Saat sedang berduel, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Yu Cheng. Yang pada akhirnya, semua orang yakin akan kekuatannya dan menjadikannya sebagai pemimpin Sekte Wuling. 好强的内力！我了然。拜见盟主大人。